Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Bos Tani, channel yang membicarakan tentang pertanian, ya, dunia pertanian teman-teman. Nah, pada hari ini kita akan membuat memfermentasi kohe kambing teman-teman. Jadi fermentasi ini akan dilakukan langsung di karung. Nah, ini bahan-bahan yang digunakan, yang saya gunakan adalah air, kemudian EM4 pertanian, kemudian molase tetes tebu. Nah, kali ini kita akan buat bibitnya dulu. Jadi E4 ini akan, kalau dalam kemasan ini dia berada pada fase dormansi, artinya dia belum siap bekerja seperti ya, masih fase dormansi, fase istirahat. Nah, dia perlu diaktifkan dulu dengan cara kalau takaran yang saya gunakan berdasarkan perhitungan di botolnya ini ya teman-teman, tapi langsung saja lah. Saya akan buat setengah liter E4 ini dicampur dalam 5 liter air. Kemudian molasenya ini 1000 ml atau 1 liter. Jadi kita buat bibitnya dulu, kita aktifkan, baru setelah itu kita campur dengan air sumur ya. Kemudian kita fermentasikan ke dalam karung kohe ini. Nah, mohon maaf teman-teman, mungkin ini pengerjaannya kurang rapi pembuatan videonya, karena memang saya bekerja sendiri, buat sendiri. Nah, sekarang kita masukkan molase. Ini kebetulan pas 1 liter, jadi saya tuangkan semua teman-teman. Nah, kemudian karena belum habis tadi, saya tambah air, kemudian saya gojaki seperti ini. Nah, nanti kita masukkan ke dalam ember ini. Jadi sayang kalau tidak betul-betul dihabiskan ya, jadi digojaki, bahasa Jawanya digojaki. Nah, nanti kan akan bersih, tidak tersisa. Lumayan lah. Oke, kemudian kan E4 ini teman-teman, ini tadi saya sudah masukkan, tapi masih kurang. Ini setengah liter, berarti kalau ini seliter setengahnya teman-teman ya, setengahnya kira-kira saja lah, karena saya juga tidak membawa alat ukurnya. Oke, sudah cukup. Kemudian kita aduk, ini untuk buat bibitnya teman-teman. Ini tidak langsung digunakan, nanti perlu diencerkan dengan air. Setelah dirasa cukup rata, kemudian kita tutup. Kita tunggu. Ini banyak versi, ada yang bilang sampai 6 jam, ada yang cukup 15 menit, tapi kita kurang lebih mungkin nanti kita tunggu 30 menit. Oke teman-teman, ini sudah 30 menit lebih, ini bahkan 40 menit. Nah, kita buka, kita lihat seperti ini, seperti ada sedikit busanya, aromanya segar teman-teman, aromanya segar. Nah, nanti kita pindahkan ke
bak besar ini. Nah, bak besar ini nanti akan ditambah dengan air secukupnya untuk semua kohi ini. Jadi per karung ini berbeda-beda sih teman, karena ukurannya juga setiap karungnya berbeda-beda. Berkisar 3, 2, 3, bahkan mungkin 4 gayung. Nanti sambil dilihat kelembapannya sekitar 40%, diupayakan sekitar 40%, agar fermentasinya berjalan optimal. Kalau terlalu kering juga tidak bagus, maka pemberian airnya pada pemberian air plus E4-nya ini diperkirakan sesuai kondisi, karena kohinya juga tingkat kekeringannya berbeda-beda gitu teman-teman. Nah, ini teman-teman sudah kita tambahkan air, ini kurang lebih 45 liter. Nah, kemudian kita masukkan nanti ke dalam karung-karung ini. Jangan lupa diaduk ya teman-teman, biar molase, kemudian E4 dan juga airnya betul-betul tercampur dengan rata. Nah, ini saya contohkan mungkin satu saja ya teman-teman ya. Nanti akan saya lakukan sama untuk ke seluruh karung ini. Jadi ini kohinya ini kita buatkan cekungan di tengah seperti ini teman-teman. Nah, tujuannya agar lebih maksimal pemerataan dari E4-nya. Nah, kemudian kita masukkan ke sini. Kita gunakan 3 gayung. Nah, setelah ini nanti kita ikat. Ikatannya agak sulit saya buat videonya, nanti setelah saya ikat saya video sebentar ya teman-teman ya. Nah, dikatnya seperti ini teman-teman, biasa saja ikatnya, biasa. Ini nanti bisa saja kita cek seminggu sekali. Jika terlihat terlalu kering, nanti bisa kita tambahkan air. Lebih bagus lagi air ditambah molase teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah 30 menit lebih, ini bahkan 40 menit. Nah, kita buka, kita lihat seperti ini, seperti ada sedikit busanya, aromanya segar teman-teman, aromanya segar. Nah, nanti kita pindahkan ke bak besar ini. Nah, bak besar ini nanti akan ditambah dengan air secukupnya untuk semua kohi ini. Jadi per karung ini berbeda-beda sih teman, karena ukurannya juga setiap karungnya berbeda-beda. Berkisar 3, 2, 3, bahkan mungkin 4 gayung. Nanti sambil dilihat kelembapannya sekitar 40%, diupayakan sekitar 40%, agar fermentasinya berjalan optimal. Kalau terlalu kering juga tidak bagus, maka pemberian airnya pada pemberian air plus E4-nya ini diperkirakan sesuai kondisi, karena kohinya juga tingkat kekeringannya berbeda-beda gitu teman-teman. Nah, ini teman-teman sudah kita tambahkan air, ini kurang lebih 45 liter. Nah, kemudian kita masukkan nanti ke dalam karung-karung ini.
Jangan lupa diaduk ya teman-teman, biar molase, kemudian EM4 dan juga airnya betul-betul tercampur dengan rata. Nah, ini saya contohkan mungkin satu saja ya teman-teman ya. Nanti akan saya lakukan sama untuk ke seluruh karung ini. Jadi ini kohenya, ini kita buatkan cekungan di tengah seperti ini teman-teman. Nah, tujuannya agar lebih maksimal pemerataan dari EM4-nya. Nah, kemudian kita masukkan ke sini. Kita gunakan 3 gayung. Nah, setelah ini nanti kita ikat. Ikatannya agak sulit saya buat videonya, nanti setelah saya ikat saya video sebentar ya teman-teman ya. Nah, dikatnya seperti ini teman-teman, biasa saja ikatnya, biasa. Ini nanti bisa saja kita cek seminggu sekali. Jika terlihat terlalu kering, nanti bisa kita tambahkan air. Lebih bagus lagi air ditambah molase teman-teman. Nah, ini teman-teman sudah kita berikan EM4 molase, sudah kita ikat semua. Nanti setelah ini akan saya tutup dengan plastik hitam ini, tutup rapat di atasnya. Fungsinya ya untuk meminimalisir cahaya masuk, kemudian memaksimalkan stabilitas kondisi, artinya perubahan suhu, kemudian memperkecil penguapan. Jadi yang pada dasarnya fungsinya untuk memaksimalkan proses fermentasi. Nah, ini teman-teman, setelah semuanya selesai, tinggal kita tunggu sambil kita cek apakah nanti setiap 1 minggu sekali atau 10 hari sekali. Kita tunggu paling tidak sekitar 20 hari atau 1 bulan sekalian. Kalau memang tidak terburu-buru akan segera digunakan, akan lebih baik. Oke teman-teman, itu saja sharing saya pada hari ini dalam pembuatan pupuk organik kohe kambing, fermentasi kohe kambing. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.